Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah, semoga sholawat tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, beserta keluarganya, sahabatnya, dan umatnya hingga hari kiamat. Sahabat YM 28 yang dimuliakan Allah. Tidak sedikit dari kita mungkin pernah menganggap kok susah banget dapetin rezeki, padahal sudah usaha kesana kemari, banting tulang dari pagi hingga larut malam. Sesungguhnya Allah itu menjamin rezeki untuk semua makhluknya tanpa terkecuali. Rezeki tidak hanya diberikan kepada mereka yang senantiasa beriman dan taat kepada Allah, namun juga bagi mereka yang selalu lalai dan mengingkarinya. Karenanya, tidak semua rezeki yang diperoleh seseorang tergolong baik. Allah berfirman, "Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagimu." Quran Surah Al-Baqarah ayat 168. Seharusnya kita muhasabah diri terlebih dahulu, karena bisa jadi rezeki itu bisa terhambat jika seseorang melakukan perbuatan tertentu. Faktor utama yang menghalangi datangnya rezeki adalah banyaknya dosa yang dilakukan oleh seorang muslim dan tidak mengikuti cara-cara yang sudah diajarkan Rasulullah SAW. Lalu apa saja yang bisa menyebabkan rezeki kita terhambat? Simak penjelasannya sampai selesai. Ada beberapa faktor utama yang kami rangkum beserta dalil kuat, diantaranya adalah 1. Tidur pagi. Ada pepatah kita yang mengatakan, ayo bangun pagi, biar rezekinya gak dipatok ayam. Seperti yang kita telah ketahui bersama, bahwa waktu pagi adalah waktu yang penuh berkah dan termasuk waktu yang kita diperintahkan untuk memanfaatkannya sebaik mungkin. Sungguh merugi bagi seorang muslim yang tidur di waktu pagi, karena pada waktu pagi itu waktu dibagi baginya rezeki dari Allah yang mempunyai keberkahan. Bahkan Rasulullah SAW mendoakan umatnya untuk keberkahan di waktu pagi. Hal ini sesuai dengan yang disampaikan dalam hadis dari sahabat Soher Al-Gomidi, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Ya Allah, berkahilah umatku di waktu paginya." Hadis riwayat Abu Daud nomor 2606. Dalam hadis lainnya juga disampaikan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Bangunlah pagi hari untuk mencari rezeki dan kebutuhan-kebutuhanmu. Sesungguhnya pada pagi hari terdapat barokah dan keberuntungan." Hadis riwayat At-Tabrani dan Al-Bazar. Rasulullah SAW bersabda, "Wahai anakku, bangunlah, saksikan rezeki Tuhanmu dan janganlah kamu termasuk orang yang lalai, karena Allah memberi rezeki kepada hambanya antara terbit fajar dengan terbit matahari." Hadis riwayat Ahmad dan Al-Baihaqi. 2. Bermalas-malasan. Setiap muslim ada yang mengalami masa semangat dan ada juga yang mengalami rasa malas. Namun ada rasa malas yang tercela dan ada yang masih terpuji. Salah satunya malas atau tidak berbuat apa-apa dalam mencari nafkah rezeki. Pengangguran itu tercela, bekerja dengan tangan sendiri itu lebih mulia. Padahal Allah memerintahkan kita untuk mencari rezeki untuk menafkahkan kepada keluarga dengan ikhtiar sesuai kadar kemampuannya. Allah berfirman, "Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya." Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekadar apa yang Allah berikan kepadanya. Quran Surah At-Talaq ayat 7. Hal ini juga disampaikan dalam hadis dari Abu Hurairah, Nabi SAW bersabda, "Semangatlah dalam hal yang bermanfaat untukmu, minta tolonglah kepada Allah, dan jangan malas patah semangat." Hadis riwayat Muslim nomor 2664. Bahkan kita akan berdosa jika kita tidak memberi nafkah untuk keluarga. Dari Abdullah bin Amr, ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Seseorang cukup dikatakan berdosa jika ia melalaikan orang yang ia wajib beri nafkah." Hadis riwayat Abu Daud nomor 1692. 3. Bakil atau pelit. Perlu engkau tahu bahwa kesuksesan dan harta yang Allah anugerahkan, itu semua hanyalah titipan darinya. Barang siapa yang memiliki keluasan harta, namun enggan untuk bersedekah, mengeluarkan zakat, maka Allah akan menahan rizki untuknya. Allah akan menghalangi keberkahan hartanya. Allah pun akan menahan perkembangan hartanya. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Tidak ada suatu hari pun ketika seorang hamba melewati paginya kecuali akan datang dua malaikat kepadanya lalu salah satunya berkata, 'Ya Allah, berikanlah pengganti bagi siapa yang menafkahkan hartanya.' Sedangkan yang satunya lagi berkata, 'Ya Allah, berikanlah kehancuran, kebinasaan kepada orang yang menahan hartanya, bakil.'" Hadis riwayat Bukhari nomor 1442 dan Muslim nomor 1010. 4. Memutuskan tali silaturahmi. Menjaga silaturahmi menjadi kunci agar rezeki dapat lebih mudah masuk tanpa adanya penghalang.
Sedangkan memutus hubungan baik dengan sesama, seseorang secara tidak langsung memutus rezeki dan rahmat dari Allah. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis Abdurrahman ibnu Auf berkata bahwa dia mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah Azza wa Jalla berfirman, Aku adalah Ar-Rahman. Aku menciptakan rahim dan aku mengambilnya dari namaku. Siapa yang menyambungnya, niscaya aku akan menjaga haknya. Dan siapa yang memutusnya, niscaya aku akan memutus dirinya. Hadis riwayat Ahmad 1 halaman 194, Sahih li Ghoirihi. Disampaikan juga dalam hadis dari Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Siapa yang suka dilapangkan rizkinya dan dipanjangkan umurnya hendaklah dia menyambung silaturahmi. Hadis riwayat Bukhari nomor 5985 dan Muslim nomor 2557. 5. Berbuat maksiat. Kemaksiatan hanya akan mendatangkan kesusahan hidup. Orang yang suka berbuat maksiat tidak akan mulia dalam hidupnya, dan pintu rezekinya akan disempitkan bahkan ditutup oleh Allah. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, Sesungguhnya kebaikan mendatangkan sinar pada wajah, cahaya di hati, luasnya rezeki, kuatnya badan, dan dicintai oleh makhluk. Adapun kejelekan, kemaksiatan akan menimbulkan hitamnya wajah, gelapnya hati, lemahnya badan, berkurangnya rezeki, dan kebencian hati para makhluk. Dalam sebuah hadis juga diterangkan, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Sesungguhnya seseorang akan dihalangi dari rezeki dengan sebab dosa yang ia lakukan. Hadis riwayat Ibnu Majah nomor 4022. Status hadis doif. Imam Ibnul Qayyim rahimahullah juga menegaskan, di antara hukuman maksiat adalah hilangnya keberkahan umur, rezeki, ilmu, amal dan ketaatan. Secara umum ia menghilangkan keberkahan agama dan dunia. Al-Jawab Al-Kafi 83. Contoh kemaksiatan yang dilakukan bisa berupa dusta, makan harta haram, riya, zalim, melalaikan sholat, bahkan yang paling besar adalah berbuat syirik. Demikianlah beberapa faktor yang menghambat rezeki yang harus dihindari, agar urusan rezeki bisa lancar. Namun demikian, harus tetap diyakini bahwa urusan rezeki pada hakikat ditentukan oleh Allah. Semoga Allah selalu memberikan kita kemudahan dan keberkahan atas rezeki yang dianugerahkan kepada kita. Amin ya robbal alamin. Kami berharap apa yang disampaikan dapat bermanfaat bagi sahabat TIAMYM28 yang dirahmati Allah. Kami mohon maaf atas segala kesalahan dan kehilafan dalam penyampaian materi ini. Wallahu alam bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.